Saya Bapak HGE, lahir dan besar di Swiss bagian utara, dekat air terjun Sungai Rhine di kota Schaffhausen. Orang tua saya sungguh mencintai Tuhan Yesus, dan kami sekeluarga setiap hari berdoa untuk suku bangsa di seluruh dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan memanggil anak-anaknya dari Swiss untuk berani meninggalkan negaranya dan pergi memberitakan kabar baik kepada orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Pada suatu hari, kami mendapat kunjungan seorang hamba Tuhan dari Skotlandia, yaitu Bapak David dan Ibu Chrissy. Dia baru saja belajar bahasa Jerman, dan hatinya sungguh berkobar-kobar untuk suku bangsa yang masih terabaikan di seluruh dunia. Dalam percakapan dengannya dalam bahasa Jerman di rumah kami, pada waktu itu bahasanya masih terdengar sangat lucu, karena masih baru belajar. Kami akhirnya tahu bahwa dia dan istrinya adalah anggota dari Badan Misi WEC. Mereka rindu untuk membuka cabang WEC di Swiss. Karena beliau masih baru dan belum mengenal banyak orang di Swiss, maka orang tua saya menawarkan mereka tinggal sementara di rumah kami. Saya senang duduk dekat dengan Pak David, karena dia banyak bercerita tentang apa yang Tuhan sedang lakukan di banyak negara. Karena kedekatan saya dengan Pak David inilah, mungkin Tuhan menaruh di hati saya kerinduan untuk menjadi misionaris. Rencana Tuhan kemudian tergenapi. Saya menjadi utusan WEC yang pertama dari Swiss. Dalam kursus pencalonan menjadi anggota WEC, saya bertemu dengan Agnes dari WEC Kanada. Kami kemudian menikah dan diutus oleh WEC Swiss dan WEC Kanada ke Indonesia memenuhi panggilan Tuhan melalui undangan CMA yang sudah bekerja di Kalimantan Barat. Dengan kapal laut, kami berangkat ke Indonesia menuju Batavia, sekarang Jakarta, pada tahun 1949. Selama berminggu-minggu kami harus melewati Lautan Atlantik, Tanjung Harapan di Afrika Selatan, dan memasuki Samudra Hindia. Dan akhirnya kami sampai di Jakarta. Setelah beberapa hari di Jakarta, kami melanjutkan perjalanan masih dengan kapal laut ke Pontianak, Kalimantan Barat. Dan pada akhir November 1949, kami tiba di Pontianak. Cuaca pada waktu itu sangat panas, dan kami berdua masih belum terbiasa dengan udara panas. Bukan hanya itu, di tempat penginapan yang sangat sederhana pada waktu itu, kami juga berhadapan dengan banyak sekali nyamuk yang ganas sambil menikmati makanan yang pedas. Semua bertumpuk pada pengalaman kami di Indonesia. Kami banyak berkeringat dan banyak berdoa untuk penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru. Tuhan sungguh menolong kami sehingga pengalaman baru itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memberitakan kasih Yesus Kristus kepada orang Dayak di Kalimantan Barat. Setelah 1 minggu lebih di kota Pontianak, kami lagi harus naik kapal kecil yang disebut Kelotok, mengarungi Sungai Kapuas yang panjang selama kurang lebih 5 hari ke daerah Nangasekapat, Kutangau Tengah. Ada sebuah pengalaman menarik ketika di atas kapal mengarungi Sungai Kapuas. Saking panasnya suhu udara pada waktu itu, saya ingin terjun ke sungai untuk sekedar menyegarkan tubuh yang begitu gerah. Untung ada anak buah kapal yang mencegah saya terjun ke dalam air, karena dia melihat seekor buaya yang sepertinya sedang menunggu mangsa di pinggiran sungai. Kalau tidak, saya sudah menjadi santapan empuk sang buaya sebelum melayani di Kalimantan. Setibanya di Nangasekapat, kami disambut Bapak HW dan istri. Kami belajar banyak dari mereka. Kami tinggal di rumah panggung di Nangasekapat, sebab Sungai Kapuas sering banjir meluap, khususnya di musim hujan. Di sekitar tempat tinggal kami, hampir belum ada jalan darat yang sudah dibuka. Jadi sungai-sungai kecil yang begitu banyak menjadi satu-satunya alat transportasi utama dengan perahu-perahu kecil.